Salam Bahasa. Jumpa lagi dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Seringkali seseorang menyampaikan pikirannya, perasaannya, atau bahkan suasana hatinya justru tidak melalui kata-kata. Lawan bicaranya mampu menangkap semua pesan itu berdasarkan apa yang ia observasi, melalui apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya langsung dari si pembicara. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini dengan narasumber kita, yaitu Pak Jonter, yang akan menjelaskan kita mengenai komunikasi nonverbal. Halo Pak Jonter. Halo Bu Kiki, halo rekan-rekan mahasiswa, salam bahasa. Wah, senang sekali ya hari ini kita kedatangan Pak Jonter. Langsung saja ya Pak ya. Jadi Pak Jonter, betul nggak sih pernyataan awal saya tadi ya perihal audiens kita itu seringkali justru menangkap hal-hal yang tak terucapkan oleh kata-kata? Ya, terima kasih Bu Kiki. Saya kira pernyataan awal Ibu tadi itu memang sangat betul ya. Kalau kita melihat pada situasi sekarang, itu bentuk komunikasi kita itu kan berbagai macam. Nah, salah satunya ketika orang bisa menangkap pesan tanpa mendengarkan kata-kata atau lewat tulisan. Nah, sebenarnya pada saat itu, orang tersebut sebenarnya sudah masuk pada bentuk komunikasi nonverbal. Yang artinya bahwa orang itu nanti mampu menangkap pesan hanya dengan melihat, mungkin dari gerakan tubuh seseorang, senyuman seseorang, tatapan mata seseorang, atau misalnya kedipan mata seseorang. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal itu. Jadi kalau dikatakan apakah mampu ditangkap, saya kira bisa ya. Tapi ini nanti tergantung bagaimana orang itu membangun komunikasi yang baik lewat pembacaan gerakan-gerakan tubuh yang kita sebut dengan bahasa isyarat. Saya kira seperti itu, Bu Kiki. Wah, terima kasih Pak. Jadi penting sekali ya, karena sebenarnya hal-hal yang mungkin tidak kita sadari kita lakukan itu sebenarnya bisa dibaca oleh orang lain ya Pak ya. Iya, tepat sekali Bu. Nah kalau begitu Pak, kalau kita ingin mengembangkan bagaimana kita bisa secara sadar ya bisa mengembangkan komunikasi nonverbal kita, apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan? Jenis-jenisnya itu seperti apa saja gitu? Ya, ada beberapa memang yang harus kita perhatikan karena kan sebenarnya konsep dasar komunikasi nonverbal itu beranjak dari komunikasi yang dilakukan individu dengan individu yang lain atau sekelompok masyarakat yang memang tidak menggunakan simbol-simbol bahasa. Yang artinya ini menggunakan di luar dari unsur bahasa, namun bisa tetap terjalin komunikasi, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang digunakan nanti adalah keseluruhan ya anggota tubuh kita yang menjadi lambang justru ya, menjadi lambang komunikasi itu. Nah, ada beberapa memang jenisnya ya yang memang nanti bisa kita perhatikan dan ini sangat erat kaitannya bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, misalnya kita mengenal dalam komunikasi nonverbal, kita mengenal dengan istilah pesan kinesik. Nah, ini yang pertama. Nah, pesan kinesik ini sebenarnya akan menggunakan konsep gerakan. Nah, gerakan yang dimaksud di sini bisa gerakan wajah, mimik yang kita kenal dengan sebutan pesan fasial ya. Jadi wajah kita ini mengandung makna ya, termasuk senyum kita ya, gerutan dahi kita, anggukan kita, anggukan kepala misalnya itu termasuk. Dan bahkan gerakan misalnya juga gestur ya, bahasa tubuh kita itu bisa juga termasuk dari bentuk kinesik kita. Dan termasuk nanti keseluruhan gerakan tubuh yang kita sebut nanti pesan postural ya. Jadi postur tubuh kita ini ada maknanya. Nah, ini yang pertama. Jadi gerakan-gerakan seperti itu nanti akan membawa pesan-pesan tertentu juga ya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bu Kiki, jadi sebenarnya komunikasi nonverbal itu bisa juga terlihat nanti yang menggunakan yang disebut nanti pesan proksemik ya.
Nah, proksemik itu sebenarnya berhubungan dengan bagaimana kita menjalin komunikasi yang berhubungan dengan ruang dan waktu kita. Nah, di sini juga sangat unik ya. Kita kan sekarang sudah berada di era digital yang rasanya antara jarak dan ruang kita itu kan seolah-olah sudah sangat dekat, menyatu begitu ya, proximity. Sehingga sulit sebenarnya untuk melihat mana orang-orang yang bisa kita ajak berkomunikasi dengan serius, mana yang tidak, karena kita sedang berada di ruang virtual. Namun kalau kita bertemu secara langsung, sebenarnya unsur-unsur proximity itu sangat penting, ya. Semakin dekat jarak Anda dan ruang Anda semakin dekat, itu sebenarnya nanti hubungan kita atau relasi kita, komunikasi kita semakin dekat pula, ya. Nah, biasanya jarak komunikasi publik itu rentangnya ya, umumnya yang terjadi adalah 3-5 meter misalnya. Nah, di bawah dari situ berarti nanti relasi kita sangat dekat dan bahkan disebut intim ya. Kita memiliki kedekatan atau hubungan yang sangat bagus ya dengan orang tertentu. Nah, jadi disinilah memang letak proxemik ya. Misalnya kalau Anda berbincang dengan sahabat Anda, kan tidak mungkin harus 5 meter dengan Anda kan. Harus jaraknya sangat dekat, namanya juga sahabat gitu ya. Orang tua kita. Namun bila Anda ingin berkomunikasi dengan orang yang belum kenal, nah ini nanti yang disebut nanti komunikasi publik ya. Anda bisa mengatur jarak 3-5 misalnya. Nah yang menarik sebenarnya kan social distancing sekarang itu menggunakan konsep ini ya. Supaya kita terhindar dari virus corona, kita harus mengatur jarak. Nah salah satunya saya kira di sini termasuk komunikasi proxemik juga yang saya lihat ya fenomenanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga untuk rekan-rekan mahasiswa, komunikasi nonverbal itu juga nanti bisa kita lihat dari pesan-pesan artifaktual, ya. Artinya apa? Rekan-rekan mahasiswa nanti mampu ya menyampaikan pesan tertentu dari hal-hal yang Anda kenakan, yang Anda gunakan keseharian Anda, ya. Misalnya kalau Anda setiap kuliah di Zoom itu senang menggunakan pakaian berwarna putih, nah tentu kan ada maknanya. Anda yang senang misalnya menggunakan jam tangan, itu ada maknanya. Anda mungkin yang pernah atau sempat ke kampus menggunakan kendaraan, itu ada maknanya, ada pesan-pesannya, yaitu yang kita sebut artifaktual. Jadi segala hal yang kita kenakan, yang melekat dalam tubuh kita, atau yang Anda gunakan, Anda kendarai misalnya, itu bisa menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, pesan komunikasi yang termasuk nonverbal itu juga bisa berupa yang kita sebut nanti pesan bau-bauan dan sentuhan, ya. Nah, di antara Anda mungkin kalau ada orang tua menepuk punggung Anda, menyemangati Anda, memberi salam, nah itu sebenarnya adalah bentuk pesan ya. Yang termasuk di sana adalah pesan sentuhan. Nah, ketika kita bersalaman, ya, ketika ada teman kita yang bersedih, ya, kita peluk gitu, orang tua memeluk anaknya, itu pesan hangat lah istilahnya gitu ya. Dan termasuk juga nanti untuk rekan-rekan mahasiswa, pesan ini bisa berupa pesan bau-bauan yang kita kenakan, ya. Coba di antara Anda siapa yang senang menggunakan misalnya parfum A, atau Anda bisa tidak mengenali parfum orang tua Anda. Misalnya nih, pulang dari kantor, Anda tidak melihat orang tua Anda, tapi setelah Anda mencium aroma parfumnya, Anda tahu, wah ini orang tua saya udah pulang. Karena apa? Anda mengenali jenis parfum yang dipakainya. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bu Kiki. Jadi, pesan-pesan komunikasi nonverbal itu cukup beragam dan unik, dan ini bisa Anda pakai tergantung pada juga konteks Anda nantinya. Kira-kira begitu, Bu. Nah, ya, dan konteksnya juga beragam karena situasi pandemi seperti ini ya Pak ya, jadi berubah-ubah ya. Ya, Oh, kalau betul. gitu ya, pertanyaan berikutnya sebenarnya, apakah komunikasi nonverbal ini Pak itu dipengaruhi oleh budaya juga? Jadi praktik di suatu tempat ya mungkin saja berbeda dengan tempat yang lain Pak. Iya, saya kira saya sangat sepakat dengan itu ya. Tentu kalau kita berbicara komunikasi nonverbal, karena memang sifatnya ini kan sebenarnya lebih rumit ya, lebih rumit dipahami daripada komunikasi verbal. Mengapa? Karena memang komunikasi nonverbal bentuk pemahamannya itu akan dipengaruhi salah satunya ya, yang paling umum itu adalah persoalan budaya, kebiasaan atau adat-adat atau prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Nah, di antara Anda mungkin bisa melihat
gerakan-gerakan tubuh itu yang memberi pengaruh positif dan bahkan negatif kalau dipakai di lingkungan A, berbeda dimaknai di lingkungan B. Misalnya nih, kalau kita lihat etnis Jawa, saya kira kalau ingin bersalaman, misalnya menyapa, itu kan berbeda ya bentuk salamannya. Atau menyuruh masuk, silakan, monggo. Nanti gerakan tubuhnya itu ada. Kalau kita orang-orang di Sunda mungkin kalau menyapa bisa sambil membungkuk, nah ya. Nah, ini kan termasuk pesan-pesan yang disampaikan, tapi tetap berkaitan dengan budaya-budaya masyarakat begitu. Nah, bahkan simbol-simbol yang Anda tahu sekarang, saya kira coba di antara Anda nih yang senang nonton drakor, pasti tahu dong arti ini gitu ya. Ya kan? Pasti ada simbol-simbol makna tertentu. Ini apa gitu kan? Anda tahu misalnya makna begini. Nah, ini sebenarnya kan dipengaruhi budayanya. Nah, budaya di sana menggunakan itu. Yang cukup unik adalah saya lihat perubahan komunikasi nonverbal termasuk bahasa isyarat itu rasa-rasanya dengan perkembangan teknologi ya, ini kan semakin mudah dipahami. Kenapa? Orang bisa mempelajari budaya yang satu dengan budaya yang lain dengan ada teknologi ya. Media-media YouTube Anda bisa menontonnya dan sangat mudah. Jadi saya kira komunikasi nonverbal itu juga akan sangat berpengaruh di sana ya. Jadi persoalan budaya itu sangat erat kaitannya dengan pemahaman bahasa komunikasi nonverbal sendiri. Saya kira begitu Bu Kiki. Wah, terima kasih Pak Gunter penjelasannya ya, ini sangat menyeluruh ya, sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang komunikasi nonverbal. Bagaimana bahkan sedikit gerakan ya dari tubuh kita atau sedikit ekspresi bahan dari kita itu sangat berdampak ya pada pesan yang akan diterima oleh lawan bicara kita, oleh audiens kita. Dan bagaimana budaya itu sangat mempengaruhi itu semua. Terima kasih Pak Gunter untuk penjelasannya hari ini. Semoga ini semua bisa berguna untuk menambah wawasan mahasiswa ya, terutama mengenai komunikasi nonverbal. Baik, terima kasih mahasiswa. Salam bahasa. Ya, terima kasih. Salam bahasa.